Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayaji Bustami, mahasiswa Universitas Islam 45 Bekasi, jurusan Perbankan Syariah semester 6. Video ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah desain produk. Di video ini saya akan menjelaskan terkait KTA, transfer, jual beli, investasi, dan lain-lainnya. Pokoknya banyak dah. Terkait akad lama, terkait akad barunya. Pokoknya saksikan terus video ini, jangan kemana-mana. Oke, di video pertama saya akan menjelaskan terkait KTA. Apa itu KTA? Saksikan video berikut ini. Di sini ada pengertian KTA. Kredit tanpa angjunan atau KTA adalah salah satu produk pinjaman yang memberikan fasilitas kredit tanpa membebankan calon nasabah untuk mempersiapkan suatu aset untuk dijadikan jaminan atas pinjaman tersebut. Produk KTA sendiri dalam bank syariah tidak diberikan kepada semua nasabah dan hanya diberikan kepada mereka yang memenuhi kriteria saja. Dan ada dua kriteria nasabah yang diberikan atau ditawarkan KTA. Yang pertama, nasabah merupakan karyawan bank yang menyediakan KTA dan perusahaan di tempatnya bekerja memiliki kerjasama dengan bank tersebut. Dan yang kedua, mempunyai riwayat penggunaan kartu kredit yang baik. Nah, di sini ada contoh skema dari produk IB Hasanah, kartu kredit syariah dengan akad, kafalah, qad, dan ijarah. Nah, di panah pertama, nasabah datang ke toko untuk membeli laptop seharga 8 juta menggunakan kartu kredit syariah dengan ansuran 1 tahun. Kemudian di panah kedua, toko mengirim informasi kepada bank bahwasanya nasabah tersebut telah melakukan transaksi pembelian laptop dengan kartu kredit. Nah, di panah ketiga, bank menyetujui transaksi tersebut dengan akad, kafalah, dan qad. Kemudian di panah nomor 4, toko atau penjual memberi bukti pembelian dan barang kepada nasabah. Nah, kemudian di panah kelima, nasabah mencicil laptop tersebut setiap bulan selama setahun kepada bank. Dan di panah ke-6, nasabah membayar iuran membership ke bank setiap tahun sekali dengan akad ijarah. Sekarang adalah skema baru menggunakan akad istisna. Panah pertama, nasabah datang ke bank untuk melakukan pembiayaan KTA menggunakan akad istisna. Nasabah tersebut ingin membangun rumah. Misalnya nasabah tersebut ingin membangun rumah di tanah miliknya dengan spesifikasi yang diinginkan. Nah, kesepakatan antara bank dan nasabah mengambil keuntungan di dalamnya. Kemudian untuk bank dan nasabah dapat mencicilnya selama 10 tahun. Di panah kedua, bank mencarikan kontraktor untuk membangun rumah tersebut. Nah, kemudian di panah ketiga, kontraktor mendatangi nasabah untuk mendesain rumah yang diinginkan oleh nasabah. Nah, kemudian di panah keempat, bank membayar total pembangunan kepada kontraktor. Nah, kemudian di panah kelima, nasabah membayar cicilan setiap bulannya selama 10 tahun. Di video kedua saya akan menjelaskan terkait land facility. Apa itu land facility dan bagaimana akadnya? Saksikan video berikut ini. Nah, di sini ada produk land facility. Sebelumnya kita harus tahu dulu apa itu land facility. Di sini ada pengertiannya.
Loan facility adalah bentuk fasilitas plafon pembiayaan bergulir bank syariah dalam jangka waktu tertentu yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah. Nah, berdasarkan keterangan tadi, dapat dimaksud juga bahwa loan facility adalah fasilitas yang diberikan oleh bank yang memiliki plafon. Nah, yang dimaksud plafon sendiri adalah pagu kredit atau limit kredit yang diberikan oleh bank dalam transaksi pembiayaan kepada nasabah. Nah, di sini ada akad yang sudah ada dengan akad murabahah bil wakalah. Nah, di panah nomor 1, bank kepada nasabah. Jadi bank mewakilkan pembelian mobil kepada nasabah. Nah, kemudian panah nomor 2, bank kepada supplier. Nah, maksudnya nasabah membeli mobil sebagai wakil bank. Nah, jadi mobil yang dibeli oleh nasabah itu menjadi milik bank terlebih dahulu sebelum menjadi milik nasabah. Nah, kemudian di panah nomor 3, mobil tersebut dijual kepada nasabah untuk menjadi milik nasabah. Nah, kemudian panah nomor 4 itu nasabah membayar cicilan kepada bank. Nah, jadi pertama bank menyuruh nasabah untuk membeli mobil, kemudian nasabah membeli mobil bank kepada supplier, kemudian bank menjual kembali kepada nasabah, dan terakhir nasabah membayar cicilan kepada bank. Nah, di sini ada skema akad baru dengan akad ijarah bil wakalah. Nah, di panah pertama, nasabah datang ke bank dan mengajukan pembiayaan portofolio kendaraan mobil dengan akad ijarah. Kemudian ke panah kedua, bank melakukan kerjasama dengan sebuah dealer dalam bentuk wakalah. Nah, di panah ketiga, bank melakukan kesepakatan terhadap nasabah untuk melanjutkan pembiayaan yang diminta oleh nasabah. Nah, kemudian di panah keempat, setelah bank dan nasabah sudah sepakat, kemudian bank menyuruh dealer untuk mengirim barangnya yang diminta oleh nasabah. Nah, kemudian di panah kelima, nasabah membayar cicilan tiap bulan kepada bank. Nah, kemudian di panah keenam, setelah nasabah membayar cicilan kepada bank, bank membayar kembali kepada dealer tersebut yang mengirim barang. Oke, di video ketiga saya akan menjelaskan terkait takeover. Apa itu takeover dan bagaimana akadnya? Saksikan video berikut ini. Nah, di sini ada desain produk mengenai takeover. Nah, definisi takeover sendiri terlihat dari dua kata yang berasal dari bahasa Inggris. Take artinya mengambil dan over artinya mengalihkan. Menurut ekonomi Islam, takeover disebut hiwalah atau pengalihan dan pemindahan hutang. Nah, menurut fatwa DSN MUI, takeover adalah pemindahan hutang nasabah dari bank keuangan konvensional ke bank lembaga keuangan syariah. Nah, jadi takeover itu adalah pemindahan hutang atau mengalihkan hutang. Nah, di sini ada contoh produk takeover di bank syariah. Dan kita contohkan di sini nasabahnya telah mempunyai KPR di bank konvensional dan ingin melakukan produk takeover kepada bank syariah. Langsung aja ke skemanya. Di panah pertama, bank syariah memberikan kode kepada nasabah untuk melunasi KPR yang ada di bank konvensional. Nah, kemudian di panah kedua, nasabah melunasi KPR yang ada di bank konvensional menggunakan kode yang telah diberikan oleh bank syariah. Nah, kemudian di panah ketiga, nasabah menjual rumah untuk melunasi kode yang diberikan bank syariah. Nah,
Di panah yang terakhir, yaitu di panah keempat, Bank Syariah menjual rumah tersebut kepada nasabah dengan akad murabahah secara cicilan, sehingga setelah di akhir, ketika nasabah telah melunasi, maka rumah tersebut akan menjadi milik nasabah sepenuhnya. Nah, di sini ada skema desain produk takeover yang baru yang berbasis akad MMQ. Nah, di panah pertama, nasabah mengajukan takeover ke Bank Syariah, di mana nasabah sudah memiliki hutang ke bank konvensional dan ingin mengajukan peralihan hutangnya kepada Bank Syariah, yaitu dengan mengajukan perjanjian takeover dengan akad MMQ dalam jangka waktu tertentu berupa KPR. Nah, di panah kedua, 2A porsi modal usaha 40%, 2B porsi modal Bank Syariah 60%. Maksudnya nasabah dan Bank Syariah melakukan perjanjian pembiayaan sesuai yang disepakati. Misalnya total modal kemitraan MMQ senilai 400 juta, di mana porsi bank sebesar 60% yaitu 240 juta dan porsi nasabah 40% sebesar 160 juta dengan nisbah pembagian keuntungan 60/40. Nah, kemudian panah yang ketiga, nasabah melunasi hutang yang ada di bank konvensional menggunakan porsi modal tersebut. Nah, kemudian di panah keempat, peralihan aset berupa rumah merupakan modal usaha bersama antara Bank Syariah dan nasabah yang nantinya disewakan kembali. Nah, di panah yang kelima, aset berupa rumah disewakan kepada nasabah dan hasil sewa atau ujroh ini nantinya akan digunakan sebagai bagi hasil antara nasabah dan Bank Syariah. Nah, keenam, bagi hasil dari sewa rumah tersebut nantinya sesuai dengan nisbah yang telah disepakati. Misalnya dapat keuntungannya 10 juta, nisbah bank tersebut kan 60% dan nasabah 40%. Jadi Bank Syariah mendapatkan 6 juta dan nasabah mendapatkan 4 juta. Dan yang ketujuh, pelunasan. Jadi setelah nasabah melakukan take over terhadap bank, kemudian nasabah harus melakukan pelunasan supaya nantinya penyewaan rumah tersebut telah menjadi 100% milik. Oke, di video keempat saya akan menjelaskan terkait deposito. Apa itu deposito? Langsung aja ke videonya. Nah, di sini ada desain produk deposito. Pengertian deposito adalah salah satu produk perbankan yang dipakai untuk melakukan investasi berjangka dengan menetapkan prinsip syariah. Jenis investasi ini ditunjukkan kepada nasabah perorangan atau perusahaan dengan menggunakan akad murabahah. Umumnya bagi hasil atau nisbah yang ditawarkan oleh bank adalah 60/40, 60 nasabah dan 40 Bank Syariah. Akad yang sudah ada, pertama mudharabah muqayyadah, yang kedua mudharabah mutlaqah menurut Fatwa No. 03/DSN MUI/4/2000. Nah, di sini saya akan menjelaskan akad yang sudah ada dalam produk deposito, yaitu akad mudharabah. Langsung aja ke skemanya. Di garis pertama, nasabah mendepositokan uangnya ke Bank Syariah dengan akad mudharabah sebesar 10 juta dengan jangka waktu 1 tahun. Nah, di sini saya menominalkan uangnya sebesar 10 juta. Di panah kedua, uang tersebut dikelola oleh bank untuk usaha syariah. Nah, di panah ketiga, dari hasil usaha mendapatkan keuntungan sebesar 10 juta. Keuntungan tersebut akan dibagi hasil sesuai nisbah di awal, yaitu 60% nasabah dan 40% Bank Syariah.
Nah, di panah keempat 4A bagi hasil untuk nasabah yaitu sebesar 60%. Maka jika keuntungannya mendapat 10 juta maka nasabah akan mendapatkan 6 juta. Dan 4B bagi hasil untuk bank syariah, jika nisbah di awalnya bank syariah itu sebesar 40%, maka jika keuntungan mendapatkan 10 juta, nasabah akan mendapatkan sebesar 4 juta. Nah, kemudian di panah kelima, setelah jatuh tempo yang ditentukan, akad mudharabah selesai dan uang nasabah dikembalikan sebesar 10 juta. Nah, bisa teman-teman lihat sendiri di sini ada contoh skema akad baru dari produk deposito, yaitu akad wadiah doman. Saya akan menjelaskan terkait akad tersebut. Langsung saja ke skemanya. Di panah pertama, nasabah mendepositokan uangnya kepada bank syariah dengan akad wadiah domana, di mana uang yang didepositokan boleh dimanfaatkan oleh bank. Nah, kemudian di panah kedua, bank akan memanfaatkan uang yang didepositokan oleh nasabah untuk usaha-usaha syariah. Nah, kemudian di panah ketiga, setelah usaha syariahnya berjalan dengan lancar dan mendapatkan keuntungan, kemudian membagi hasilkannya kepada pihak bank. Nah, kemudian setelah pihak bank dan pihak usaha syariah membagi hasilkan keuntungan usahanya, kemudian bank akan memberikan bonus terhadap nasabah atas uang yang didepositokan nasabah kepada bank. Video kelima, saya akan menjelaskan terkait giro. Apa itu giro dan bagaimana akad lama dan akad barunya? Saksikan video berikut ini. Nah, lanjut ke produk berikutnya, yaitu produk giro. Sebelumnya kita harus tahu dulu apa itu giro. Nah, di sini giro yaitu simpanan yang penariknya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, biljet giro, sarana perintah bayar lainnya, atau dengan pemindah bukuan. Dewan Syariah Nasional telah mengeluarkan Fatwa nomor 1/DSN MUI/6/2000 tentang giro, bahwa giro yang dibenarkan secara syariah adalah giro yang dijalankan berdasarkan prinsip wadiah atau titipan dan mudharabah atau bagi hasil. Berdasarkan hal di atas tersebut, keputusan Fatwa DSN MUI No. 1/DSN MUI/4/2000. Nah, di sini saya akan menjelaskan terkait akad lama dari produk giro, yaitu akad wadiah. Langsung saja ke skemanya. Pertama, nasabah dan bank syariah melakukan akad wadiah, di mana nasabah sebagai penitip dan bank syariah sebagai penerima penitipan. Di panah kedua, nasabah menitipkan dananya kepada bank syariah. Kita misalkan uang yang dititipkan yaitu 100 juta. Nah, di panah ketiga, nasabah dapat mengambil kapanpun dana yang dititipkan di bank syariah dengan menggunakan alat penitipan berupa cek, biljet giro, dan sarana lain-lainnya. Berikut ini contoh skema akad baru dari produk giro, yaitu akad qard atau qardul hasan. Langsung saja ke skemanya. Di panah pertama, nasabah dan bank syariah melakukan akad qard. Dalam hal ini, nasabah sebagai muqorrid atau pemberi pinjaman dan bank selaku muktarid, yaitu peminjam. Di panah kedua, nasabah memberikan dana pinjaman kepada bank syariah. Nah, di panah ketiga, dana tersebut akan dimanfaatkan oleh bank kepada pihak ketiga, yaitu untuk membuka usaha sesuai dengan prinsip syariah. Nah, di panah keempat, setelah usaha dijalankan, usaha tersebut mendapatkan keuntungan dan bank mendapat keuntungan. Setelah bank mendapat keuntungan, bank mengembalikan dana tanpa ada pengurangan kepada nasabah, dan nasabah dapat menarik dananya kapanpun dengan menggunakan alat penarikan dana berupa cek, biljet giro, dan lain-lainnya.
itu menjelaskan panah nomor 5. Oke, di video ke-6 kita akan menjelaskan terkait tabungan. Apa itu tabungan dan bagaimana akadnya? Saksikan terus video ini. Nah, lanjut ke produk berikutnya, yaitu produk tabungan. Pengertian tabungan menurut Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998 adalah tabungan merupakan simpanan yang pada pendidikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang telah disepakati, namun tidak dapat ditarik dengan cek, bilet giro, atau alat lainnya yang sama dengan hal itu. Sudah ada dalam produk tabungan yang terdapat di ayat 3. Sebelumnya, pengertian dari di ayat 2 adalah titipan yang penerima titipan diberi uangkan, memanfaatkan, dan dapat keuntungan dari barang titipan tersebut. Masuk ke skemanya. Di mana pertama, nasabah menitipkan uangnya kepada bank syariah dengan akad wadiah ayat 2. Nah, kemudian di mana kedua, bank syariah memanfaatkan dana yang dititipkan nasabah untuk melakukan usaha, karena akad yang digunakan adalah akad wadiah ayat 2. Seperti yang tadi, pengertian akad wadiah ayat 2 adalah titipan dan penerima titipan tersebut boleh memanfaatkan uangnya. Nah, kemudian di panah ketiga, setelah usaha yang dijalankan mendapatkan keuntungan, maka hasil dari keuntungan tersebut akan dibagi hasil kepada bank syariah. Nah, kemudian di panah keempat, setelah bank mendapat keuntungan tersebut, biasanya bank syariah akan memberikan bonus kepada nasabah yang memiliki dana tersebut. Setelah usaha yang dijalankan mendapatkan keuntungan, kemudian keuntungan dibagi antara bank syariah dan pihak ketiga. Nah, setelah itu berikan bonus kepada nasabah yang menitipkan uangnya. Oke, di video ke-7 saya akan membahas terkait investasi emas. Apa itu investasi emas dan bagaimana akad lamanya dan akad barunya? Saksikan video berikut ini. kepada nasabah, di mana di dalamnya jumlah emas yang diinvestasikan dan jangka waktu investasi. Nah, di panel kelima, nasabah membayar secara cicil kepada langsung saja ke skemanya.
Di panah pertama, nasabah datang ke bank syariah untuk menitipkan aset yang dimilikinya berupa emas sebesar 100 gram dengan harga 220 juta dengan akad wadiah yang domana. Kemudian di panah kedua, bank memberikan modal kepada pihak ketiga menggunakan aset yang dititipkan oleh nasabah untuk membuka usaha sesuai prinsip syariah. Nah, kemudian di panah ketiga, setelah usaha yang dijalankan oleh pihak ketiga mendapatkan keuntungan, maka pihak ketiga akan memberikan bonus kepada bank syariah. Nah, kemudian di panah keempat, setelah bank syariah mendapatkan bonus dari pihak ketiga, maka bank syariah akan mengembalikan aset yang dititipkan nasabah plus bonusnya. Oke, di video ke-8 kita akan membahas terkait jual beli emas. Apa itu jual beli emas dan bagaimana akad lamanya dan akad barunya. Saksikan terus videonya. Nah, produk berikutnya yaitu produk jual beli emas. Jual beli emas adalah persetujuan saling mengikat antara penjual atau pihak yang menyerahkan atau menjual barang seperti emas dan pembeli sebagai pihak yang membayar atau membeli barang yang dijual. Akad yang dipakai adalah akad istisna. Akad istisna adalah akad kontrak jual beli dalam bentuk pemesanan untuk pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang telah disepakati antara pemesan atau pembeli atau mustahik dan penjual. Di Indonesia, Dewan Syariah Nasional MUI sebagai lembaga yang berwenang mengakomodir legalisasi sebuah produk telah melegalkan akad istisna dengan dikeluarkannya fatwa nomor 6/DSN MUI /6/2000 tentang istisna. Dalam fatwa ini mencakup ketentuan tentang pembayaran. Nah, ini ada akad lama dari produk jual beli emas yaitu akad murabahah. Baiklah, saya akan menjelaskan terkait akad tersebut. Langsung saja ke skemanya. Pada panah nomor 1, nasabah dan bank melakukan negosiasi terkait persyaratan untuk membeli emas. Nah, di panah kedua, bank syariah dan nasabah melakukan akad jual beli atau akad murabahah. Nah, yang ketiga, bank syariah membeli barang dari supplier. Pembelian yang dilakukan oleh bank syariah sesuai dengan keinginan nasabah, sesuai dengan akad. Nah, yang keempat, supplier mengirimkan barang kepada nasabah atas perintah bank. Kelima, nasabah menerima barang dari supplier. Keenam, nasabah membayar angsuran sesuai perjanjian di awal. Dan berikut ini adalah akad baru dari produk jual beli emas yaitu akad istisna. Baiklah, saya akan menjelaskan terkait akad tersebut. Langsung saja ke skemanya. Di panah pertama, nasabah memesan emas kepada bank syariah dengan spesifikasi 1 gram emas seharga 700.000 ditambahkan ongkos produsen per gram 25.000 dan nasabah memesan sebanyak 20 gram. Di panah kedua, bank syariah dan nasabah melakukan akad istisna di mana waktu penyerahan emas ditentukan selama 1 minggu dari hari pemesanan. Di panah ketiga, pembayaran dilakukan di muka secara keseluruhan oleh nasabah. Nah, kemudian di panah keempat, bank syariah memesan kepada produsen sesuai spesifikasi yang diinginkan oleh nasabah. Nah, kemudian di panah kelima, 5A, barang sudah jadi sesuai waktu yang telah disepakati. Dan 5B, produsen mengirim barang kepada nasabah. Oke, di video ke-9 saya akan menjelaskan terkait jual beli. Apa itu jual beli dan bagaimana akadnya. Saksikan terus videonya. Oke, lanjut ke produk berikutnya yaitu produk pembiayaan. Oh ya, tadi mohon maaf untuk di intronya salah penyebutan produk. Nah, pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dan pihak lain
yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Pembiayaan atau financing adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan terkait akad yang sudah ada dalam produk pembiayaan, yaitu akad murabahah. Di sini saya contohkan akad pembiayaannya, yaitu pembelian motor nasabah kepada bank syariah. Langsung saja ke skemanya. Yang pertama, di panah pertama, nasabah meminta pembiayaan kepada bank syariah untuk membeli motor. Bank syariah dan nasabah melakukan akad murabahah atau jual beli. Kemudian di panah kedua, bank syariah membeli barang ke supplier sesuai pesanan nasabah. Nah, kemudian di panah ketiga, supplier mengirim barang ke nasabah. Di panah keempat, nasabah menerima barang. Dan di panah kelima, nasabah membayar secara cicilan kepada bank sesuai kesepakatan di awal. Nah, di sini saya akan menjelaskan akad yang baru untuk produk pembiayaan, yaitu akad salam. Langsung saja ke skemanya. Yang pertama, di panah pertama, pembeli melakukan pesanan dengan spesifikasi yang diinginkan. Di panah kedua, pembeli dan penjual melakukan akad salam. Nah, di panah ketiga, pembeli membayar di muka kepada penjual. Kemudian di panah keempat, penjual memproduksi sesuai dengan pesanan yang diinginkan pembeli. Nah, di panah kelima, barang dikirimkan kepada pembeli. Oke, di video ke-10 saya akan menjelaskan terkait transfer. Apa itu transfer dan bagaimana akad lama dan akad barunya? Saksikan terus video. Nah, lanjut ke produk berikutnya, yaitu transfer. Transfer adalah suatu kegiatan jasa bank untuk memudahkan sejumlah dana tertentu sesuai dengan perintah si pemberi amanah yang ditunjukkan untuk keuntungan seseorang yang ditunjuk sebagai penerima transfer. Yang baik antar bank yang sama ataupun kepada bank yang berbeda. Jasa transfer dapat dibuat di dalam wilayah yang sama ke daerah lain maupun ke luar negeri. Dewan Syariah Nasional telah mengeluarkan fatwa nomor 116/DSN MUI/9/2017 tentang uang elektronik. Saya akan menjelaskan akad baru dari produk transfer, yaitu akad wakalah berubah. Langsung aja ke skemanya. Dari skema sini, running menginginkan suatu barang atau transfer kepada si pihak. Nah, kemudian kami datang ke kantor pos untuk mengirim barang atau mengirim sesuatu kepada si pihak. Nah, dari kantor pos awal tidak langsung mengirim kepada si pihak, tetapi dari kantor pos awal mengirim kepada kantor pos tujuan, dan baru dia dapat mengambil barang atau transferan yang dikirimkan oleh Hani, dan kemudian dia dikenakan biaya administrasi untuk pengambilan tersebut. Oke, di video ke-11 saya akan menjelaskan terkait asuransi. Apa itu asuransi dan bagaimana akad-akadnya? Saksikan terus videonya. Oke, lanjut ke produk berikutnya, yaitu asuransi syariah. Pengertian asuransi syariah. Asuransi syariah adalah sebuah usaha untuk saling melindungi dan tolong-menolong di antara para pemegang polis atau peserta, yang dilakukan melalui pengumpulan dan pengelolaan dana terbaru yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad yang sesuai dengan prinsip syariah. Dasar hukum asuransi syariah adalah Al-Quran, Al-Hadis, Ijma, dan Fatwa Dewan Syariah Nasional. Baik, saya akan menjelaskan terkait akad baru dari produk asuransi syariah, yaitu dengan akad wadi abil ujroh. Langsung saja ke skemanya. Di panah pertama, nasabah datang kepada PT Asuransi untuk mengajak kerjasama dengan akad wadi abil ijarah. Di panah kedua, pihak asuransi bekerjasama dengan rumah sakit.
Nah, di panah ketiga membayar premi setahun sekali ditambah fee karena titipan. Nah, di panah keempat nasabah konsultasi kesehatan ke rumah sakit. Nah, kemudian di panah kelima mengklaim pengobatan ke rumah sakit. Nah, di panah keenam membayar biaya pengobatan nasabah ke rumah sakit. Oke, di video ke-12 saya akan menjelaskan terkait wakaf liket sukuk. Apa itu wakaf liket sukuk dan bagaimana akad-akadnya? Saksikan videonya. Nah, lanjut ke produk berikutnya, yaitu produk wakaf liket sukuk. Sebelumnya, pengertian wakaf. Kata wakaf berasal dari bahasa Arab wakofa yang berarti habasa, menahan, dan al-man'u, mencegah. Secara istilah, wakaf adalah menahan harta yang mungkin diambil manfaatnya tanpa menghabiskan atau merusakkan bendanya dan digunakan untuk kebaikan. Pengertian wakaf produktif. Wakaf uang atau uang yang bisa disebut dengan wakaf produktif adalah wakaf harta yang digunakan untuk kepentingan produksi, baik di bidang pertanian, perindustrian, perdagangan, dan jasa yang manfaatnya bukan pada benda wakaf secara langsung, tetapi dari keuntungan bersih hasil pengembangan wakaf yang diberikan kepada orang-orang yang berhak sesuai dengan tujuan wakaf. Wakaf produktif dapat mengacu kepada dua hal pokok. Pertama, harta tetap, dan kedua, harta tidak tetap. Nah, terus ada pengertian obligasi syariah atau sukuk. Obligasi syariah adalah suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan emiten kepada pemegang obligasi syariah, yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil atau margin atau fee, serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo. Obligasi syariah yang sudah diterapkan di Indonesia ada dua bentuk. Yang pertama, obligasi ijarah. Yang kedua, obligasi mudorobah. Pihak penerbit sukuk: 1. Pemerintah, 2. Swasta, 3. Koperasi, dan 4. BUMN. Nah, berikut ini saya akan menjelaskan terkait akad yang sudah ada dalam produk wakaf liket sukuk, akad ijarah. Langsung saja kepada skemanya. Di dalam skema ini yang bertindak sebagai penerbit sukuk adalah BUMN dan pengelola wakaf adalah Nazir. Langsung saja, di panah pertama, Nazir menjalin kerjasama kontrak sewa berjangka panjang dengan BUMN. Di panah kedua, BUMN sebagai penerbit sukuk melakukan penerbitan sukuk kepada investor dengan akad ijarah. Ketiga, investor menanamkan modalnya kepada BUMN atas produk sukuk. Nah, keempat, BUMN mencarikan kontraktor untuk membangun gedung perkantoran yang akhirnya gedung itu menjadi aset wakaf. Nah, di panah kelima, kontraktor menyelesaikan proyeknya. Panah keenam, gedung yang sudah jadi pun disewakan pada pihak ketiga dan penyewa pun membayar sewa gedung perkantoran tersebut. Ketujuh, uang pendapatan hasil sewa gedung oleh pihak ketiga akan menjadi pendapatan BUMN. Nah, ke-8, BUMN pun membayar cicilan sukuk kepada investor ditambah uang hasil ijarah atas sewa gedung. Nah, ke-9, setelah di akhir periode, maka gedung tersebut menjadi milik BUMN sepenuhnya. Maka uang pendapatan gedung diserahkan kepada Nazir atas wakaf produktif. Berikut ini adalah akad baru dari produk wakaf liket sukuk, yaitu akad murabahah. Langsung saja kepada skemanya. Di panah pertama, kontrak sewa berjangka panjang antara Nazir yang direkomendasikan oleh Badan Wakaf Indonesia dengan penerbit sukuk yaitu BUMN. Di panah kedua, BUMN menerbitkan sukuk di pasar keuangan syariah berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan. Nah, di panah ketiga, investor menanamkan dana dengan membeli sukuk tersebut dengan menggunakan akad murabahah. Keempat, proyek dibangun dan diselesaikan oleh kontraktor. Kelima, setelah gedung perkantoran jadi, maka gedung pun disewakan oleh pihak ketiga. Nah, keenam, imbalan sewa akan menjadi pendapatan BUMN. Nah, ketujuh, BUMN membeli kembali sukuk dari investor dengan akad murabahah untuk mengembalikan kepemilikan proyek.
Nah, kedelapan, pada akhir periode, sukuk aset wakaf diserahkan oleh BUMN kepada nazir untuk dikelola sebagai aset wakaf. Oke, di video ke-13 saya akan menjelaskan terkait reksadana. Apa itu reksadana dan bagaimana akad-akadnya? Saksikan terus videonya. Produk berikutnya yaitu produk reksadana syariah. Pengertian reksadana syariah adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan kembali dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Portofolio efek adalah kumpulan efek yang dimiliki secara bersama kolektif oleh para pemodal dalam reksadana. Manajer investasi adalah pihak yang kegiatan usahanya mengelola portofolio efek untuk para nasabah atau pengelola portofolio investasi kolektif untuk kelompok nasabah. Nah, di sini saya akan menjelaskan terkait akad yang sudah ada terhadap produk reksadana, yaitu akad wakalah dan mudharabah. Langsung saja, berdasarkan skema ini, mekanisme pembelian reksadana syariah antara pemodal dan manajer investasi dilakukan dengan sistem wakalah, di mana pemodal memberikan mandat kepada manajer investasi untuk melakukan investasi bagi kepentingan pemodal sesuai dengan prospektus. Kemudian, manajer investasi mengelola dana dari investor untuk diinvestasikan ke berbagai semua investasi pasar modal dengan skema kontrak investasi kolektif dengan bank kustodian, di mana manajer investasi mempunyai kewenangan memperoleh portofolio investasi kolektif. Selanjutnya, bank kustodian diberikan wewenang untuk melaksanakan penitipan investasi kolektif. Sedangkan antara manajer investasi dan pengguna investasi dilakukan dengan sistem mudharabah, yaitu pembagian keuntungan antara pemilik modal yang dimana diwakilkan oleh manajer investasi dan pengguna investasi berdasarkan proporsi yang telah disepakati. Pemilik modal hanya menanggung risiko sebesar reksadana yang diberikan. Manajer investasi tidak menanggung risiko kerugian kecuali terjadi karena kelalaiannya. Nah, berikutnya saya akan menjelaskan akad baru pada produk reksadana, yaitu akad musyarakah. Langsung saja ke skemanya. Di panah pertama, investor memberikan mandat kepada manajer investasi untuk melakukan investasi bagi kepentingan investor sesuai dengan prospektus. Di panah kedua, kemudian manajer investasi mengelola dana investor untuk diinvestasikan ke berbagai instrumen investasi di pasar modal dengan skema kontrak investasi kolektif dengan bank kustodian, di mana manajer investasi mempunyai wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif. Ketiga, bank kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif. Di panah keempat, pembagian keuntungan antara pemilik modal yang diwakili oleh manajer investasi dan pengguna investasi berdasarkan proporsi yang telah ditentukan. Kelima, keuntungan dan kerugian ditanggung bersama antara investor dan manajer investasi. Oke, di video ke-14 saya akan menjelaskan terkait sukuk, apa itu sukuk dan bagaimana akad lama dan akad barunya. Saksikan terus videonya. Nah, produk berikutnya adalah sukuk. Sukuk berdasarkan DSN MUI Fatwa nomor 32/DSN MUI/9/2000 mendefinisikan sukuk sebagai surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan oleh emiten kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil, margin, fee, serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo. Pengertian dari Undang-Undang SBSN, sukuk adalah surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap aset SBSN, baik dalam mata uang, rupiah maupun valuta asing. Akad-akad yang digunakan dalam sistem sukuk antara lain ijaroh, mudharabah, musyarakah, istisna, salam, dan murabahah. Nah,
berikut ini saya akan menjelaskan akad lama dari sukuk, yaitu akad mudharabah. Berdasarkan skema ini, emiten menerbitkan sukuk mudharabah, lalu investor memberikan dana mudharabah kepada emiten. Di panah pertama, dana dari emisi sukuk tersebut dipergunakan untuk meningkatkan aktifan produktif berupa pembiayaan murabahah. Di panah kedua, dari kegiatan usaha pembiayaan murabahah kepada nasabah diperoleh pendapatan margin, kemudian dipisahkan dan didistribusikan sesuai dengan proporsi sumber dana pembiayaan murabahah yang berasal dari dana suku, dana emiten, dan dana pihak ketiga. Di panah ketiga, pendapatan margin dari dana suku kemudian didistribusikan sebagai pendapatan bagi hasil antara emiten dan investor sesuai dengan kesepakatan di awal. Di panah keempat, setelah jatuh tempo, emiten mengembalikan modal ke investor sebesar nilai sukuk pada saat penerbitan. Berikut ini adalah penjelasan dari akad baru sukuk, yaitu akad MMQ. Di panah pertama, emiten melakukan akad MMQ kepada SPF sekaligus menerbitkan porsi modal dan nisbah bagi hasil. Di panah kedua, SPF menerbitkan sukuk MMQ kepada investor. Nah, di panah ketiga, investor mewakalahkan dananya kepada SPF. Nah, di panah keempat, emiten dan SPF melaksanakan usaha bersama. Di panah kelima, dari hasil usaha bersama diperoleh keuntungan bagi hasil yang diterima oleh dua pihak. Nah, di panah ke-6, emiten secara bertahap mengembalikan modal dan membeli aset dari usaha tersebut. Ketujuh, SPF menyerahkan nisbah bagi hasil kepada investor. Oke, di video ke-15 saya akan menjelaskan terkait saham, apa itu saham dan bagaimana akad lama dan akad barunya. Saksikan terus videonya. Nah, produk berikutnya adalah saham. Saham merupakan surat berharga bukti penyertaan modal pada suatu perusahaan, dan dengan bukti penyertaan tersebut pemegang saham berhak untuk mendapatkan bagian hasil dari perusahaan tersebut. Sedangkan saham syariah adalah sertifikat yang menunjukkan bukti kepemilikan suatu perusahaan yang diterbitkan oleh emiten, yang kegiatan usaha maupun cara pengelolaannya tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Dalam saham syariah, akad yang digunakan adalah akad mudharabah dan musyarakah. Di sini saya akan menjelaskan akad yang sudah ada dalam produk saham, yaitu akad musyarakah. Di panah pertama, emiten menawarkan saham kepada investor. Nah, di panah kedua, investor membayar atau membeli saham yang dijual oleh emiten. Di panah ketiga, emiten memberikan sahamnya kepada investor. Berikut ini adalah penjelasan akad baru dari skema saham syariah, yaitu akad MMQ. Di panah pertama, emiten melakukan akad MMQ kepada investor sekaligus menentukan modal dan nisbah bagi hasil. Di panah kedua, emiten dan investor membangun perumahan tersebut. Ketiga, setelah selesai membangun perumahan tersebut, lalu si emiten menyewakan perumahan tersebut kepada pihak ketiga. Di panah keempat, lalu dari hasil perumahan tersebut dibagi keuntungan emiten 50% dan investor 40%. Kelima, emiten secara bertahap mencicil modal tersebut kepada investor sekaligus membeli aset tersebut. Dan keenam, investor menyerahkan surat perpindahan kepemilikan kepada emiten. Oke, di video terakhir saya akan menjelaskan terkait hedging. Apa itu hedging dan bagaimana akad lama dan akad barunya. Pokoknya saksikan terus videonya sampai habis. Oke. Nah, produk terakhir yaitu adalah produk Fatwa DSN nomor 96 DSN MUI 4/2015. Secara etimologi, hedging berasal dari kata bahasa Inggris hedge, lindungi nilai. Secara terminologi, dalam Kamus Lengkap Ekonomi disebut hedging adalah suatu tindakan untuk mengurangi ketidakpastian mengenai gerak harga di masa yang akan datang dari suatu komoditi, surat berharga, dan mata uang asing berdasarkan prinsip syariah. Baik, saya akan menjelaskan akad hedging.
Dicontohkan di skema ini, seorang pedagang komputer di Indonesia yang membeli beberapa unit komputer dari Amerika dengan mata uang US dollar seharga 1 juta, di mana dia akan melunasinya nanti setelah 3 bulan karena dia mengkhawatirkan nilai tukar US dollar akan naik tinggi pada saat pelunasan. Maka ia membuat transaksi hedging dengan cara membeli US dollar sejumlah nominal yang akan dibutuhkan dengan nilai tukar pada saat ini, dan serah terima dolar dengan rupiah nanti setelah 3 bulan lagi pada saat pelunasan pembiayaan barang yang telah dipesan dan nilai tukar yang disepakati berada di titik 10.000 per US dollar. Nah, saya akan menjelaskan akad baru dari hedging. Langsung saja, di panah pertama, seorang investor memiliki dana sebesar 14,5 juta dan ingin berinvestasi di bank syariah, namun tidak ingin terkena fluktuasi di pasar mata uang karena kurs hari ini atau potretnya sebesar 1,4 US dollar per 1 euro. Maka investor bertransaksi dari US dollar ke euro. Di panah kedua, bank syariah memberikan 10 juta euro karena swap potret hari itu sebesar 1,45 US dollar per 1 euro. Ketiga, waad perjanjian ditetapkan investor akan membeli 14,5 US dollar pada kurs 1,4 US dollar per euro. Keempat, investor menyerahkan euro sebesar nominal kepada bank syariah. Kelima, investor menyerahkan US dollar sebesar nominal kepada bank syariah.